Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan materi pembelajaran kita, yakni kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama kita lihat Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah merupakan kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, Jompa dan Paurelak, maka kerajaan Samudra Pasai merupakan kelanjutan dari kerajaan Paurelak atau Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 abad ke-13 Masehi. Sekaligus sebagai raja pertamanya adalah pada tahun 1185 ini, itulah Sultan Malik. Itulah sekaligus sebagai rajanya, pendiri dan sekaligus sebagai rajanya. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad atau dikenal dengan nama Malik At-Tahir. Ya, ia memerintah sampai tahun 1326. Kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik At-Tahir II. Jadi itulah dia Samudra Pasai. Kemudian ada kita kenal dengan kerajaan Aceh. Ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Jadi kerajaan Aceh mencapai keemasannya pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda digantikan menantunya yaitu Iskandar Thani. Berikutnya kerajaan Demak. Kesultanan Demak ini didirikan oleh adipati yang bernama Raden Patah. Jadi Raden Patah ini seorang adipati Demak. Ya. Jadi dalam menghadapi Portugis armada Demak yang dipimpin oleh Pati Yunus, putra Raden Patah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Jadi oleh karena itu Pati Yunus diberi gelar Pangeran Sabarang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, dia digantikan oleh Pati Yunus. Selanjutnya Pati Yunus digantikan oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar dengan Sekar Seda Ing Lepen, adik Trenggana dengan Pangeran Prawoto. Ya. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Seda Ing Lepen. Tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Seda Ing Lepen. Jadi Arya Penangsang ini anak Pangeran Sekar Seda Ing Lepen. Arya Penangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pada akhirnya seorang adipati Pajang bernama Adiwijaya atau dikenal dengan Jaka Tingkir atau dengan Mas Karebet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Penangsang, kerajaan Demak berpindah ke tangan Jaka Tingkir. Itu sekilas tentang Demak. Kita lanjut kepada Pajang. Pajang merupakan pendiri Kesultanan Pajang itu adalah Adiwijaya. Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya pangeran bernama Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri atau putra Pangeran Prawata. Jadi tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Itu ia menjalin kerjasama dengan Mataram. Jadi si
Arya Pengiri melakukan satu perlawanan dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa. Ya, selanjutnya karena ia menjalin kerjasama dengan Mataram tadi yang dipimpin oleh Sutawijaya, setelah Arya Pengiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram. Selesai Pajang, kita lanjut kepada Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adi Wijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adi Wijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati Ing Alogo Sayyidin Panatagama, yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. Sepeninggal Senopati, kekuasaan dipegang oleh putranya yaitu Mas Jolang. Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyaknya pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Sultan Agung, ya, pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai masa kejayaannya. Akan tetapi Mataram mulai mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti Sultan Agung. Kemunduran Mataram yang lebih utama karena aneksasi yang dilakukan Belanda. Jadi setelah terjadi perjanjian ganti kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Kerajaan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman atau Kasunanan. Kita lihat selanjutnya Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan bantuan Fatahillah. Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan Fatihillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fatihillah dengan Ratu Wulung Ayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Jadi sepeninggal Pangeran Pasarean, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sebakingking yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad 17 terjadi perselisihan dan terkeluarga sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Kita lanjut kepada Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia diganti oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Lanjut kepada Makassar. Pada abad ke-16 Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Somba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangku Bumi Perdana Menteri adalah Raja Talo. Karena Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. Kita lanjut dengan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah, sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Hairun yang sekarang menjadi nama Universitas di Ternate. Ini satu kerajaan-kerajaan yang ada materi kita pada hari ini yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.